Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, banjir masih merendam ratusan rumah serta area persawahan siap panen di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hingga kini ada ratusan rumah dan ribuan kepala keluarga yang terdampak. Pemirsa, sudah 5 hari banjir menggenangi ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir belum juga surut karena tidak ada saluran pembuangan air yang memadai. Warga Dusun Kampek dan juga Dusun Pangasinan masih terisolasi karena akses jalan tertutup banjir untuk beraktivitas sehari-hari. Warga pun menggunakan perahu sebagai sarana transportasi utama. Data BPBD Karawang mencatat ada 815 rumah dan juga 1.000 kepala keluarga yang terdampak banjir, termasuk puluhan hektar sawah milik petani siap panen terendam banjir. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kami sudah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Rudi, bagaimana kondisi banjir saat ini di sana? Ya, Togi dan Yasmin, selamat siang. Untuk informasi terkini banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ya kondisinya memang masih cukup banyak, ya kurang lebih ada 813 rumah yang masih terendam. Adapun ketinggian air bervariasi mulai dari di beberapa titik lokasi yang paling terendah itu ada 50 cm, bahkan ada 1 meter, dan paling yang tertinggi memang ada yang lebih 1 meter dan bahkan nyaris hampir 2 meter. Dan ini lokasi yang paling terparah saya berdiri, yaitu di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana saat ini selain cuaca juga sejak pagi ini terus turun mengguyur, di mana warga untuk di lokasi rumah ini juga tidak ada yang berada di lokasi. Ada beberapa, hanya 2 orang ini yang sedang bersih-bersih. Untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan kondisi terkini yang rumah berada di Dusun Kampek. Dan ini kondisi terkini, Yasmin, ini adalah rumah-rumah yang dapat kami perlihatkan. Ini adalah rumah-rumah kondisinya yang masih terendam banjir dan ditinggalkan oleh pemiliknya sejak 5 hari kemarin. Sampai hari ini maksud saya udah 5 hari ya. Dan kemudian ini saya gambarkan, ini rumah di Dusun Kampek ini, kalau di depannya ini di jalan ini masih setinggi kurang lebih sepinggang orang dewasa atau 1 meter di jalan. Dan ini kalau di rumahnya sendiri ini lebih ya, karena ini agak tinggi datarannya, cuman di sini ya rumah-rumah warga ya seperti ini kondisinya karena memang lokasi langganan banjir. Ya Yasmin, ini kondisi juga di lokasi saya tempat menyiarkan, ini juga lokasi ini musola, ini juga masih terendam banjir. Ini ketinggian air sebenarnya ini di lokasi ini sudah mulai surut yang di sini. Kalau di dataran-dataran yang ini, nah ini merupakan musola yang dijadikan biasa untuk beribadah, ini juga masih kondisinya terendam. Dan ini merupakan banjir yang paling terparah untuk di tahun ini ya. Sebelumnya memang ini kondisi lokasi ini, Yasmin dan Togi, ini rumah ini masih kondisi banjir beberapa minggu yang lalu, belum surut. Namun karena Sungai Citarum dan Sungai Cibet dan bahkan ada Sungai Darwolong yang juga meluap, jadi banjir menjadi kian parah. Dan ini kondisi kalau saya gambarkan, ini lokasi yang paling dalam. Ini kalau saya ke sana saya harus menggunakan perahu, ini gambar ini. Jadi ini merupakan lokasi yang masih terparah. Dan ini menurut warga, banjir kalau surut ini memakan waktu yang cukup lama, bisa sampai 2 minggu lebih, bahkan bisa sampai 3 minggu, karena memang kultur tanahnya di sini tidak ada pembuangan air. Dan di belakang area ini, rumah-rumah sini juga ini masih banyak nih, gambar yang di rumah ini cukup banyak masih ada di belakangnya. Dan di belakangnya lagi itu adalah area persawahan, di mana area persawahan juga saat ini juga ikut terdampak banjir. Ada puluhan hektar di lokasi ini sendiri yang terdampak banjir yang siap panen. Dan
petani tentunya banyak mengalami kerugian yang cukup signifikan. Ya, kemudian juga untuk lokasi di selain di Desa Pengasinan yang saya berada di sini, ya Yasmin, ini juga ada banjir masih merendam di Dusun Pengasinan, di mana Dusun Pengasinan ini masih banyak, ada sekitar 300-an lebih ya, 300-an lebih rumah di sini yang terendam banjir, di mana lokasi ini masih satu desa, yaitu Desa Kalangligar, sehingga untuk para warga yang mengungsi sampai saat ini, mereka masih sebagian yang mengungsi, dan namun sebagian juga sudah ada banyak yang surut. Kalau kita melihat untuk kondisi saat ini, para pengungsi selain masih bertahan di tempat-tempat pengungsian yang tersebar di beberapa titik, juga mereka banyak yang berada di balai desa atau di kantor desa. Kemudian juga dapat kami informasikan, Yasmin, untuk update terkini, selain masyarakat pengungsi yang menjadi korban banjir, di sini sudah banyak yang mengalami gatal-gatal atau penyakit demam, karena di sini banyak pengungsi yang tidak. Rudi. Ya. Rudi, sejauh ini upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun BPBD setempat dalam mengatasi banjir di sana? Apakah penyedotan sudah dilakukan atau seperti apa? Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya ya, Yasmin, memang di lokasi banjir ini tidak ada penyedotan ya, walaupun pernah dilakukan mesin pompa, di sini tidak bisa ada pembuangannya. Jadi setiap rutin tahun banjir langganan di sini, masyarakat seperti tahun sebelumnya itu hanya menyesuaikan dengan kondisi alam, di mana alam dengan sendirinya dengan waktu secara perlahan itu banjir akan surut. Jadi penanganan untuk banjir sendiri belum tertangani oleh pompa. Namun untuk pihak pemerintah dari Kabupaten Karawang melalui pemerintah pusat sudah melakukan, yaitu memberlakukan atau maksudnya membuat proyek bendungan, di mana bendungan proyek di sebelahnya Dusun Kalangligar itu ada dibuat nanti untuk mengantisipasi banjir. Itu sistem pelebaran jalan, ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak rekan Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati ya. Ya, bisa banjir menggenangi ruas jalan Ceger Raya, Tangerang Selatan, Banten. Banjir juga menyebabkan kemacetan panjang mulai di kawasan Pondok Aren menuju Bintaro. Hujan yang mengguyur kawasan Tangerang Selatan pada Kamis pagi menyebabkan banjir di Jalan Ceger Raya Pondok Aren hingga 30 cm. Buruknya sistem drainase membuat Jalan Ceger Raya ini menjadi langganan banjir saat turun hujan deras. Bahkan tak sedikit pengendara motor yang mogok karena nekat menerobos banjir. Sejumlah pemotor juga terpaksa melintasi jalur pedestrian pejalan kaki. Kalau hujan keras sedikit aja selalu banjir di sini. Karena gorong-gorongnya ini udah terlalu rendah. Sini rendah gitu. Jadi mesti sebetulnya air ini ngatasinya disedot gitu. Harapan Bapak pemerintah apa? Kenapa? Harapan Bapak buat pemerintah? Ya itu dibikin semacam pompa air supaya kalau ada banjir di sini langsung bisa disedot. Sementara itu banjir juga membuat kemacetan panjang dari arah Pondok Aren menuju Bintaro maupun arah sebaliknya hingga sejauh 2 km. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras sejak pagi tadi membuat sejumlah lokasi di Jakarta terendam banjir. Bisa di Jembatan 3 Jakarta Utara, banjir merendam sejumlah ruas jalur. Ketinggian air yang mencapai 30 cm membuat warga harus berhati-hati saat melintas.
Salah satu lokasi yang terendam banjir adalah flyover Pesing Jakarta Barat yang mana hujan deras membuat jalan ini terendam hingga 30 cm. Kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati. Ya, sementara itu di Cawang, Jakarta Timur, banjir sempat merendam dan menutup sebagian badan jalan. Antrian kendaraan pun terjadi di Cawang dan menyebabkan kemacetan panjang. Ya, situasi ini diperparah oleh tingginya volume kendaraan pada jam sibuk pagi hari. Ya, sementara itu ruas Jalan Raya Srengseng Kembangan Jakarta Barat dilanda banjir setinggi 30 hingga 40 cm. Pemirsa, di Kembangan Jakarta Barat, banjir menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Kondisi ini diperparah dengan antrean orang tua murid yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Polisi diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas dan mengantar siswa masuk sekolah. Hingga kini, petugas masih melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk mempermudah pengendara beraktivitas. Pemirsa, sudah hampir 2 pekan, 6 sekolah dasar di Kecamatan Jakendan, Kabupaten Pati terendam banjir. Ya, akibatnya aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring dari rumah. Ya, salah satu sekolah yang terimbas parah adalah SD Negeri Karangrowo dengan ketinggian air mencapai lebih dari 80 cm. Tumpukan meja dan kursi digunakan untuk mengamankan buku arsip dan rapor siswa agar tidak terendam banjir. Pihak sekolah pun terpaksa meliburkan para siswa dan memberlakukan belajar mengajar secara daring dari rumah. Selain SD Negeri Karangrowo, ada 5 sekolah dasar yang ikut dikepung banjir. Banjir ini terjadi akibat luapan Sungai Juwana. Ya, sebuah pohon besar tumbang dan menutup badan jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini sempat mengganggu arus lalu lintas dan membuat warga yang melintas panik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Barusan terjadi di perempatan Bonto Lempangan, Usman Japar, Amanagappa. Pohon tumbang melintang di Jalan Bonto Lempangan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Kota Makassar. Pohon tumbang menutup seluruh badan jalan hingga membuat kemacetan. Sejumlah pengendara pun terpaksa memutar balik, sementara warga sekitar yang panik berupaya mengamankan lokasi guna memastikan tidak ada korban tertimpa pohon. Petugas yang menerima laporan pun datang ke lokasi untuk membersihkan reruntuhan pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah runtuhan pohon berhasil dibersihkan, arus lalu lintas kembali normal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, A-News melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang Situbondo, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah kios pasar dan juga puluhan rumah warga rusak. Ya, sementara di Sukabumi, Jawa Barat, sebuah ambulans yang tengah mengangkut pasien ringsek usai tertimpa pohon tumbang. Sejumlah atap kios pasar Bersuki rusak usai diterjang angin puting beliung. Sedikitnya 6 kios dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat atap yang ambruk. Para
Para pedagang bersama warga bergotong royong memperbaiki kios seadanya agar aktivitas berjualan tidak terhenti. Tak hanya pasar, angin puting beliung juga merusak permukiman warga. Sebanyak 21 rumah dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga berat. Anginnya emang kencang atau gimana? Kencang mas, kayak puting beliung gitu. Ini kena yang paling parah di sini. Sekitar berapa lama anginnya mas? Sekitaran setengah jaman. Yang rusak? Gitulah. Ya. Ada berapa kios yang rusak? Yang kios, ini berapa kios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kios. Oh, kejadian Cuaca buruk juga melanda di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah ambulans yang tengah mengangkut pasien ringsek usai tertimpa pohon tumbang usai diterjang angin kencang. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut hingga menyebabkan pohon tumbang. Saat kejadian, mobil ambulans yang tengah membawa pasien pulang usai menjalani perawatan di rumah sakit. Saat di lokasi sebuah pohon tumbang usai diterpa hujan dan angin kencang hingga menimpa ambulans. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat kejadian ini arus lalu lintas sempat terganggu lantaran pohon menutupi badan jalan. Dari Situbondo, Jawa Timur dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang kepala desa di Sragen, Jawa Tengah menjadi perhatian publik setelah videonya terpleset dan terguling di jalan berlumpur viral di media sosial. Ya, hal ini terjadi akibat jalan di desanya rusak parah. Dalam rekaman warga, Kepala Desa Ngepringan, Sunarso terlihat mengenakan pakaian dinas lengkap saat terjatuh di kubangan lumpur yang menyerupai sawah. Sunarso menegaskan, kejadian tersebut tidak direkayasa atau dirancang sebagai bentuk protes, melainkan terjadi secara spontan saat dirinya hendak berangkat bekerja. Kursi jalan Melale Ngepringan sudah rusak selama bertahun-tahun dan terakhir ditangani sekitar 5 tahun lalu. Ruas jalan tersebut merupakan akses utama warga menuju pasar, sekolah, rumah sakit, hingga pusat pemerintahan kabupaten dan berstatus sebagai jalan kabupaten. Jalan yang rusak mencapai sekitar 7 km, kerap menyebabkan kecelakaan dan tidak dapat dilalui ketika hujan mengguyur. Ini atasnya dulu di aspal, cuman sejak 2019 itu udah mulai rusak parah, bahkan ya seperti ini keadaannya. Ini tambal sulam ini dari warga masyarakat. Kalau panen tebu itu swadaya, ngumpul-ngumpulin biaya gitu untuk beli uruk ini. Ruas jalan Bagong Melale sepanjang 3,8 km sudah direncanakan dibangun pada tahun 2025 lalu. Namun rencana tersebut dibatalkan karena terkena refocusing anggaran. Dari hal tersebut tentu saja kami nanti juga akan mengusulkan kembali, yaitu melalui sumber-sumber anggaran APBD berikutnya, termasuk juga akan kami usulkan dari sumber-sumber anggaran lainnya. Dalam waktu dekat, material urukan pasir batu akan diturunkan ke lokasi sebagai langkah darurat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, A-News melaporkan. Seorang wanita Parubaya tewas usai tercebur ke sumur sedalam 15 meter di Pamekasan, Jawa Timur. Ya, diduga korban terpleset saat hendak mengambil air dari dalam sumur. Petugas gabungan bersama warga berusaha mengevakuasi jasad Sutina, berusia 52 tahun dari dalam sumur di Desa Dampo Barat, Kecamatan Pasean, Pamekasan, Jawa Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Seorang polisi turun ke dalam sumur dengan alat bantu pernafasan. Isak tangis anak kerabat dan keluarga pecah usai jasad korban berhasil dievakuasi dari dalam sumur oleh tim gabungan. Diduga korban terpeleset dan jatuh saat akan mengambil air di dalam sumur. Usai dievakuasi, korban selanjutnya diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, A-News melaporkan.